jurnal. Iya, dan buzzer. Ya. Kalau buzzer itu udah dikontrak, I don't know, mungkin 1 tahun atau berapa penayangan gitu ya, dibayar langsung di book, udah kamu terus glorifikasi apa yang saya mau. Nah itu buzzer tuh. Mau saya sebutin nama contoh-contoh buzzer? Coba sebutin aja. Nanti kita bunyikan tit kan gitu. Keren gitu. Semangat banget. Ya, soal kesungguhan dan keaslian. Nah, keren itu. Ini bukan kebijakan publik atau kebijakan politik yang oh kita bisa berbeda gitu. Lo punya mazhab A, gue punya mazhab B. Tapi dalam konteks ijazah ini soal kebenaran. Iya. Mau lo profesor. Nggak ada abu-abu. Iya. Tapi ya profesor supaya diangkat jadi tim reformasi Polri mungkin. Cuap-cuap. Ketua Umum YouTuber Nusantara Agri Fanani. Woi, Udah. Ya. Mas Agri, Iya, Bang. akhirnya kita punya kanal YouTube. Iya. Dan ini YouTuber Nusantara ke depan tidak hanya sekedar menjadi komunitas, tapi benar-benar kita bakal eksis di ruang-ruang media sosial. Nah, ini beberapa hari yang lalu kan aku sudah podcast dengan beberapa narasumber yang menurutku juga cukup kapabel. Nah, ini biar kita bongkar-bongkar ke teman-teman ini. Sebenarnya apa agenda dari keberadaan YouTuber Nusantara dan bahkan sekarang sudah ada kegiatan di Maksud media lu sosial. tidak sekedar komunitas, nanti bakal jadi pengusaha TV gitu. Partai politik juga barangkali. Kan isu-isunya kita partai politik gitu. Enggak lah, Bang. Bahwa ini mengalir saja, tapi yang paling pasti baik kalau kemudian kita awali tumbuh dari kesadaran yang luar biasa teman-teman yang tergabung di YouTuber Nusantara. Itu satu poin yang menurut saya kekuatannya ada di situ. Ya, beda kalau kita gerakan, kita acak-acak, itu rada berat. Tapi kalau ini memang dari awal itu tumbuh dari, ya memang sudah ada sebelumnya, kemudian kita satukan. Nah, ternyata dalam komunitas luar biasa semangatnya teman-teman. Tambah ke depan, ya tambah gila, terutama Bang Bill gitulah kira-kira. Kemudian ide-ide itu muncul dalam perjalanannya. Jadi ada dua tuh. Satu memang komunitas, dua memang yang bentuknya mungkin lebih ke perusahaan multimedia, begitu dah. Nah, itulah kemudian dibentuklah channel YouTuber Nusantara. Mimpinya besar, tapi yang penting kan kita memulai dulu dari mimpi itu. Once nanti ya mimpinya terwujud apa enggak, atau kita kalau mendaki itu mimpi kita ada di puncak gunung itu nyampe tengah, nyampe 3/4 atau melampaui mimpi itu, kita jalanin aja. Gitu. Nah, ada pertanyaan penting dari subscriberku. Apakah teman-teman YouTuber Nusantara ini lebih konsen ke isu-isu politik, mengingat banyak juga YouTuber kepingin bergabung dengan komunitas ini? Wah, ini bagus banget ini. Ya. Sementara sekarang memang kita mengawali perjalanannya memang dari isu itu. Isu politik. Ya tadinya kan isu politik pun juga tidak harus mesti begini, mesti begitu. Karena memang teman-teman ini berangkatnya dari pembela Pak Jokowi dari awalnya. Kemudian kita mempunyai semangat yang sama, satu frekuensi, terbentuklah wadah ini. Nah, ke depan kalau kemudian sekarang ini ada ide Bapak kenapa mesti politik doang? Ya hayo. Nah, nanti kan bagus banget nih. Yang terpenting ADART secara organisatoris, komunitas YouTuber Nusantara terbentuk, kemudian akte notaris secara legal perusahaan juga terbentuk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau isi dengan apapun, apalagi teman-teman ada banyak yang minat, ya kami mengundang. Karena nanti bakal ada mungkin beberapa channel atau beberapa bisa jadi beberapa rubrik dalam satu channel, atau ada banyak program dalam satu channel, atau kita memungkinkan ada banyak channel misalnya, yang pada intinya itu adalah
YouTuber Nusantara. Nah, ini ada pertanyaan publik juga ke teman-teman yang hari ini konsen untuk memberikan dukungan moral ke Pak Jokowi yang akhirnya terbentuk YouTuber Nusantara, berarti YouTuber Nusantara relawan dong? Oh, enggak kayak gitu. Waduh, nanti dipotong loh, nanti nggak dipotong. Enggak kayak gitu, Bang. Nah, relawan itu apa ya, yang berjuang memang untuk mengusung, mendukung sesuatu untuk sebuah kesuksesan gitulah ya. Yeah. Tapi kalau kita lebih general, lebih menyeluruh, apapun yang berhubungan dengan citra buruk, negative thinking, negatif campaign atau hoax, terutama hoax ya, hoax yang diterbangkan oleh mereka tentang seseorang, itulah yang kita lawan. Mungkin hari ini Pak Jokowi, kemarin Pak Jokowi, kemudian hari ini Prabowo Gibran. Ke depan mungkin siapa pemerintah yang berkuasa? Pengen dekat dengan kekuasaan enggak? Tapi yang paling pasti adalah ketika di kekuasaan itu selalu ada saja yang negatif. Apa sebutnya yang negatif itu? Ya, intinya isu-isu yang memang misalnya tentang kebijakan kita pemerintah. di pihak yang positif. Ya. Itulah kemudian. Tapi kalau memang negatifnya betul-betul adalah sesuatu yang terjadi misalnya, dampak itu buruknya. kita kritik. Oke. Kita nggak mati di situ. Kita kritik. Artinya kita ini bukan kelompok orang yang sekedar membela-bela, tapi ternyata juga Iya. yang dibela ini memang punya masalah. kan? Contoh konkretnya, lu ngomong ngemeng lu kan. Contoh konkretnya kemarin abolisi amnesti. Semua teman geber habis itu. Walaupun juga ada pro kontra pada akhirnya. Tapi bahwa itu harus diluruskan, kurang tepat pada posisi momen itu, ya kita geber. Atau karena abolisi dan amnesti ini berkaitan dengan Pak Jokowi lagi? Oh enggak. Kalau seandainya abolisi dan juga amnesti ini tidak punya pengaruh terhadap sosok Pak Jokowi, katakanlah Tom Lembong dan Hasto ini juga mungkin enggak bisa dianggap politisi yang masih dengan Pak Jokowi loyal apa semua? Enggak, karena gini, kebijakan itu dikeluarkan pada saat memang proses hukumnya lama, berlarut-larut, kemudian mencapai puncak kulminasi. Penyidik KPK dalam hal ini bekerja keras untuk bisa menyelesaikan kasus itu kan jatuhnya belum selesai kan? Karena masih lari. Nah, sudah memenuhi kekuatan hukum tetap, dengan seenaknya dikasih amnesti. Itu yang kemudian kita nggak terima. Tetap dikritis juga ya? Ya, terlepas siapapun. Relawannya Pak Jokowi yang kena kasus korupsi si Noel kan juga teman-teman YouTuber Nusantara hajar dia gitu kan? Hajar! Karena memang dia koruptor. Gitu. Noel hajar! Noel! Enak kan Noel? Noel hajar! Terus Projo hajar! Ada lagi pasti yang nanya nanti nih, si Sylvester ya pasti ya. Bang Sil. Nah, Bang Sil, nanti kita jelaskan di sesi tersendiri. Betul. Karena memang kompleksitas. Ya, secara hukum, posisi dan lain-lain perlu dijelaskan. Kemarin saya mau bikin channel tersendiri untuk itu bahas khusus. Sampai sekarang belum sempat. Tentu tidak monolog supaya tidak asumsi saya akan undang pengacara yang menangani itu. Ya nantilah di YouTuber Nusantara. Boleh. Masukin aja. Ya, rencananya menjelaskan itu supaya ya tadi karena Giran ini mah enggak. Kami tetap bahas, kami tetap kritisi dan kami tetap akan luruskan itu, Bang. Betul. Kalau aku sih dalam konteks Bang Sylvester itu kalau dalam kanal YouTube Bang Bill Offside misalnya, bukan soal aku nggak mau bahas gitu. Bagi aku sih kita lagi konsepnya mau bicara soal ijazahnya Pak Jokowi yang lagi diramaikan. Karena YouTube ini bicara kanal algoritma kan gitu. Algoritma kita kalau nggak bahas soal itu kan nggak nyampe. Karena kita bukan media nasional gitu. Aku pikirnya seperti itu. Yang kedua juga kita belum dapat narasumber-narasumber yang kompeten. Nah, makanya nanti di kanal YouTuber Nusantara, ayolah Mas Agri bahas itu kan. Gitu. Jadi supaya berimbang, Bang, selain kita mewawancarai pengacaranya, nanti kita sekaligus kita hadirkan juga ahli hukum pidana supaya lebih berimbang lagi. Betul. Kemarin saya udah dapat kontak personnya, tapi memang beliau lagi sibuk. Itu kalau kita dudukan bersama-sama kan lebih objektif ya. Itu, Bang. Nah,
tentang tadi ngejar algoritma AdSense dan lain-lain itu bahwa bukti kita itu hidup dari situ terus terang. Tidak dibayar oleh Prabowo Gibran. Iya, itu adalah bela Prabowo Gibran buat apa coba? Itu adalah salah satu bukti bahwa kalau selama ini kita dituduh termol, dituduh bayaran, dituduh buzzer, itu jauh dari itu, Bang. Jauh banget dari itu. Karena selama ini apapun kita sendiri, iuran, hidup kita juga dari penghasilan itu, gitu ya. Nah, karena itu kita juga nggak bisa sembarangan dalam membuat konten yang tidak lagi rame. Iya, betul. Ya, boro-boro kita belain, Iya. ya. Kemudian nggak ngangkat juga AdSense-nya, ya ngapain? Dan itu merusak algoritma. Merusak. Itulah bedanya dengan media. Iya, dan buzzer. Ya. Kalau buzzer itu udah dikontrak, I don't know, mungkin 1 tahun atau berapa penayangan gitu ya, dibayar langsung di book, udah kamu terus glorifikasi apa yang saya mau. Nah itu buzzer tuh. Mau saya sebutin nama contoh-contoh buzzer? Coba sebutin aja. Nanti kita bunyikan tit kan gitu. Kan gitu. Semangat banget. Ya artinya sekaligus kalau kita datang kemarin ketemu dengan Mas Gibran kan nggak ada hubungannya dengan kontrak-kontrak apapun gitu. Nggak ada. Soalnya ada yang bilang tuh alah YouTuber Nusantara itu buzzernya Jokowi dan juga Mas Gibran. Ya nggak apa-apa, jangankan itu. Nenek-nenek yang ketemu di Polda aja saya diumpat gara-gara itu kan. Iya ya. Ya tapi nggak apa-apa. Karena ya hanya itu yang mereka tahu, jadi kita harus maklum juga. Udah biarin aja itu. Tapi bahwa terus lagi ngapain kalau kamu bukan buzzer merapat ke sana ke sini mendekati kekuasaan loh. Ya memang kita harus mendekati kekuasaan. Karena nanti kan kita juga harus kawal-kawal program-program pemerintah yang pro rakyat, yang baik, sumber beritanya kita juga dari sana. Kalau kemudian kita nggak ada akses, ya mendapatkan sumber berita dari mana? Kan isi konten kita juga yang gitu-gituan. Kan? Nah, dan sekali lagi bukan dibayar oleh itu, tapi dibayar oleh AdSense gitu. Sebenarnya sih berharap dibayar tapi ya, teman-teman subscriber itu banyak juga yang sebenarnya mengapresiasi YouTuber Nusantara. Terima kasih Bang Bill dan teman-teman YouTuber Nusantara, kehadiran kalian akhirnya mengimbangi informasi-informasi negatif yang selama ini selalu bertebaran di media sosial. Kami berharap YouTuber Nusantara selalu eksis gitu. Tapi ada juga orang yang bosan. Ijazah mulu, nggak ada tema lain nggak kan gitu. Itu selalu ada saja dalam komentar-komentar di YouTube itu ya yang memberikan dukungan sekaligus yang memberikan kritik gitu. Nah, bagi aku nih, ya kita sebagai konten kreator, pujian dan cacian itu kan cuan gitu kan. Jadi nggak penting lo mau caci maki, lo mau muji, itu tidak penting. Yang penting lo berkontribusi mewarnai di kolom komentar itu. Iya. Atau gimana? Kalau bisa jadi follower bisa jadi haters yang bilang bahwa ijazah melulu bosen. Itu sih saya dia itu follower setia sebenarnya malah, bukan haters. Bahwa dia bosen dengan itu saja, ya mungkin. Karena kalau boleh jawab juga, aduh, jangankan lu, gue sendiri juga bosen gitu. Ya, karena itu tapi kan itu sesuatu yang memang harus diluruskan, Bang. Betul. Contoh barusan yang kemarin bahwa mereka diundang, padahal kan dia ngajuin permohonan oleh Komisi Reformasi Polri gitu. Kemudian dia walk out, padahal kan memang disuruh duduk, nggak boleh bawa orang itu, duduk di belakang, itu pun nggak boleh ngomong, nggak punya hak suara. Akhirnya keluar, ya nggak mungkin lah diusir. Sebenarnya kalian diusir secara halus. Nah, hal-hal yang begini kan harus diluruskan karena pernyataannya dia nggak sesuai dengan fakta. Gitu, kayak gitu tuh. Nah, hari ini misalnya, nah kita juga dapat sebaran undangan tuh, katanya. Iya, katanya konferensi pers untuk melakukan apa ya? Update masalah tersangka satu. Mereka mau bagikan ini loh saksi ahli kami mau menyampaikan. Padahal sama menyampaikan saksi ahli, satu lagi sama mengajukan permohonan untuk gelar perkara
khusus. Ya. Iya, ini mau diulang yang barisin kemarin kayaknya. Ya. Padahal hari ini kan ada pemanggilan kedua. Pemanggilan kedua sebenarnya. Iya. Kalau di judul YouTube-nya Refli Harun, Tifa RRT dipanggil Polda, ada apa? Wih. Baru ada yang bilang wajib lapor. Roy Suryo dan Roy Suryo CS wajib lapor kan gitu. Wajib lapor itu apa ya istilah? Itu kan istilah yang orang yang ditahan yang kemudian harus melapor kan gitu. Enggak gini, kalau aku memaknai itu bukan ahli hukum ya. Wajib lapor itu gini. Sebenarnya status mereka itu sudah ditahan. Iya. Nah, dalam status yang sudah ditahan itu, tapi tidak dikerangkeng, tidak dimasukkan dalam sel, masih bebas berkeliaran. Ya itu mungkin juga satu, nggak boleh luar kota. Dua, nggak boleh yang aneh-aneh. Ya, ngumbar bacot terus di mana-mana. Kan ini kan mereka kemarin nggak bisa hadir juga di acara Rakyat Buat Suara. Ya, itu nggak bisa. Nggak bisa hadir. Mungkin membatasi dia. Kalau hadir jemput paksa mungkin. Tapi beberapa kali Roy Suryo diundang media TV, misalnya dia mengaku-ngaku gini, saya ini akan diundang sebagai saksi ahli di Komisi Informasi Publik Pusat. Ini gimana coba? Ya, ada pengadilan yang mulia didatangkan tersangka sebagai saksi ahli. Tapi datangkan apa enggak kan? Belum direncanakan. Udah biarin aja. Karena apa? Apa yang dia ngomong selalu saya sampaikan di video saya, selalu itu bahwa teman-teman perhatikan ya, apapun yang dia ngomong jangan pernah meyakini langsung apa yang dia ngomong. Kalau dia bilang putih, faktanya itu hitam. Selalu begitu, Bang. Ya, kalau dia baik bilangnya padahal jelek. Kalau dia bilang jelek padahal baik. Selalu kita berpikiran seperti itu, kebalikannya. 180 derajat kondisi faktanya adalah terbalik dari apa yang dia omongkan. Itu selalu. Jadi kita mindsetnya sudah ketika berhadapan dengan manusia-manusia ini, alah, nggak kayak begitu faktanya. Baru kita nyari fakta yang sesungguhnya, baru kita ketemu tuh. Ternyata benar sesuai dengan apa sangkaan kita gitu. Itu harus begitu mindset kita. Tadi malam di Rakyat Bersuara itu Andi Azwan itu perlihatkan keren itu jasa aslinya Pak Jokowi yang di-scan. Nah, kalau di-scan kan dia nggak difoto dan tidak diupload di medsos-medsos. Nah, yang mereka teliti selama ini kan yang di Dian Sandi itu asli juga, cuma memang itu sudah terjadi kompres kan. Sudah terjadi penyusutan kualitas dan kapasitas. Nah, akhirnya mereka tuduh palsu. Nah, tadi malam Bang Andi perlihatkan, ini yang bilang stempelnya nggak ada ternyata. Ini yang bilang wajahnya Pak Jokowi model Dumatno, Andi Azwan ketemu ternyata dengan orangnya itu. Nah, ini semakin parah akhirnya. Siang itu makan siang bersama, kita juga tahu. Mas Dumatno di salah satu mall di Jakarta lah ya. Sebelum tampil di TV itu. Kalau boleh waktu itu kita juga mau expose gitu, tapi kan nggak boleh ya. Beliaunya nggak mau ya? Iya. Ya, sebenarnya banyak hal yang kita tahu, banyak hal yang kita bisa expose, tapi kemudian kita juga dibatasi oleh etik. Apa itu? Tentu tidak boleh melampaui penyidikan. Nah itu, makanya Bang, ketika kita udah tahu gitu ya, yang di penyidikan yang lakukan juga udah tahu faktanya, mereka nggak rilis, kita juga pasti nggak rilis kan. Tapi yang terjadi, framing yang mereka lakukan 180 derajat kebalikannya selalu begitu. Makanya kita ketawa aja. Jadi model-model Roy Suryo, Rismon, Tifa dan kelompok-kelompok ledung ini, pengacara-pengacaranya. Ya kita ya ketawa aja sih sebenarnya. Bukan cuma itu, Pak Bonatua yang di sidang MK kemarin itu dinasehati oleh hakim MK. Ini nggak ada ini kamarnya yang berkaitan dengan urusan-urusan mengurusi ijazahnya Pak Jokowi di sini, apalagi mau menyangkut undang-undang pemilu. Pergi sana ke Mahkamah Agung gitu. MK itu kan soal perselisihan hasil kan gitu. Atau judicial review yang berkaitan dengan redaksi hukum atau undang-undangnya. Nah, itu dia mau bicara soal autentifikasi ijazahnya Pak Jokowi itu salah kamar gitu. Nah, dia keluar dari apa? Ini apa yang disampaikan? Dia bilang
intinya saya mengalami kerugian di sini karena biar bagaimanapun penelitian saya itu terhambat oleh gara-gara KPU, sehingga itu Mahkamah Konstitusi adalah wadah. Jadi dia bikin penggambaran seolah-olah apa yang dia perjuangkan itu sebuah kebenaran dan sesuatu yang ya sudah sesuai dengan rel, padahal nggak sesuai gitu. Ini kan pembohongnya minta ampun. Ya, itulah pentingnya keberadaan YouTuber Nusantara, Bang. Ya. Tapi tentu ada keterbatasan akses, ya. Tapi apapun itu selalu kita nyari yang benarnya seperti apa sih, gitu. Jadi teman-teman, yang kita rilis itu dengan pembawaan masing-masing. Bang Bill yang kuat di data, saya yang cengengesan, Opung cengengesan, dan yang lain-lain, teman-teman yang lain-lain. Itu percayalah bahwa cara ngemasnya aja yang seperti itu, tapi basisnya itu adalah fakta. Itu. Nah, ada banyak hal yang kita tidak blow up secara vulgar, Bang. Masalah etika tadi. Tapi saya pengen mendelivery message ke teman-teman itu biasanya pakai clue-clue saja, Bang. Pakai sinyal-sinyal aja, Bang. Nah, kalau teman-teman peka terhadap sinyal-sinyal, kita udah sampaikan sebenarnya. Itu. Mas yang sering pakai baju properti by the way, istri nggak marah Mas ya? Ini ngapain? Lo malu-maluin. Itu gimana cara menyelesaikan masalah? Ini kerja. Oh, tim kreatifnya istri. Ya? Berarti istri yang belikan properti itu ya? Iya. Iya. Jilbabnya istri. Iya. Makanya gini, Bang. Akan nanti ini muaranya ke mana? Ya, biasanya kita sudah itu tadi mendelivery message itu ya dengan clue, dengan ya kayak kode-kode, dengan kayak gitu-gituan lah, Bang. Gitu. Ya, supaya kita tidak membiarkan ini menjawabnya nanti setelah ada fakta yang sesungguhnya. Itu. Nah, jawabnya kan tetap perkis kan supaya nggak kelewat gitu ya. Ketika perkis dan ada sesuatu yang memang belum bisa kita sampaikan ke masyarakat, caranya kan tadi dengan clue-clue tadi. Makanya kita ya 180 derajat kebalikannya, Abang tadi sampaikan contoh, dan banyak banget contohnya. Karena memang, Bang, pola-polanya tidak hanya case yang kelompok-kelompok mereka hari ini, untuk case-case yang lain jauh hari dari dulu sampai hari ini. Itu apa, narkoba kah, kriminal yang lain kah, korupsi kah, terutama korupsi yang paling banyak. Apa keluar-keluarnya pengacara di luar dalam membentuk opini masyarakat? Selalu begitu. Selalu begitu. Tapi faktanya apa? Begitu digelar di sidang, jret keluar semuanya. Artinya, mati. Kadang-kadang polisi selalu jadi korban loh. Seolah-olah ini polisi melakukan pelanggaran, polisi ini dianggap sebagai antek kekuasaan, polisi sebagai. Jadi kadang-kadang pas aku perhatikan, termasuk di kisru ijazah palsu ini yang dituduhkan ke Pak Jokowi, aku perhatikan sebenarnya teman-teman penyidik itu udah bekerja profesional, udah proporsional. Nggak ada tuh istilahnya mereka, oh ini adalah penyidik ini buru-buru untuk menangkap karena mereka adalah anteknya Jokowi, bla bla. Aku perhatikan enggak kok, kan gitu. Mau bukti lagi, bener bang, mau bukti lagi. Kenapa mereka yakin betul nggak bersalah? Kelompok-kelompok ini udah yakin banget dia nggak bersalah gitu ya, dan di atas angin gitu ya, kriminalisasi segala macam semua, itu ditetapkan tersangka, dipanggil mau diperiksa sebagai tersangka, ya kenapa diperiksa 9 jam keluar nangis? Kenapa? Artinya bang, itu banyak hal yang sebelumnya mereka nggak tahu, banyak hal yang mereka nggak sangka, tiba-tiba digelar oleh penyidik. Nih loh dasar saya menyangka, menahan mereka, menahan kalian, cerut, mati. Makanya Tifa itu sekarang kalau bikin-bikin postingan agak-agak bijak, tapi walaupun sedikit nyentil, tapi masih lebih soft ketimbang sebelum-sebelumnya gitu. Kan gitu. Ya makanya bang, itulah yang kita sampaikan bahwa kita selalu sebenarnya mau cerita itu gitu ya, tapi ya karena etik tadi kita batasi, kita nggak vulgar, ya dengan clue-clue dengan kode-kode tertentu saja gitu ya.
Nanti sambil nunggu aja. Tunggu, by the way Mas Agri tahu dari mana semua itu? Kalau memang dapat clue-cluenya. Lo ya sampai aja jangan begitu caranya. Lo sampai juga dapat jangan gua. Kayak seolah-olah kita punya ordal ini tahu dari dalam. Enggak bang, gini. Ini Teman-teman media juga tahu kebanyakan. Ini sandiwaranya Bang Bil, Iya. ya. Padahal kan sumbernya kan kadang dari Bang Bil, kadang dari saya. Kadang dari siapapun lah gitu ya. Iya. Lah kalau kemudian sumber-sumber itu dari orang yang memang berkecimpung day by day-nya untuk ngurusin kasus itu, kurang percaya apa lagi? Betul. Gitu. Dan kita approach-nya itu yang memang tidak hanya ketemu sehingga mereka ceritanya yang indah-indah, yang bagus-bagus saja, nggak kayak gitu. Memang obrolan kita setiap hari itu, gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin lagi, gitu loh bang. Itu. Ya, kita tutupin kepada penonton. Tapi percayalah, komitmen YouTuber Nusantara mengawal hoax ini, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Karena kalau ini dibiarkan bang, waduh parah banget. Parah banget. Betul. Parah banget. Abang tahu betapa tajamnya mic ini, betapa tajamnya kamera ini. Itu jauh lebih tajam daripada senpi dan senjata tajam lainnya. Apalagi yang namanya mic berbulu. Boleh nggak itu? Boleh. Nanti kan aku bunyikan tit kan gitu. Yang mic jembaut itu wah bahayanya. Itu jauh melebihi bom sekalipun, Bang. Betul. Seriusan, beneran. Mengubah karakter, pikiran, perasaan dan juga perspektif orang itu. Bayangkan sekelas Zimli Asidiki saja, dia menyatakan sendiri belum lama ini. Ini kalau terus-terusan begini kan lama-lama ya saya ragu juga, tuh kan? Iya, betul. Betapa yang namanya mic jembut itu kekuatannya luar biasa, Bang. Gitu. Mahfud MD pernah bilang, saya tidak pernah mengatakan ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Lucu. Ini ijazah asli atau palsu? Aku suka dengan postingan terbarunya Joshua. Urusan ijazah palsu itu tidak boleh moderat, tidak boleh netral. Itu harus berpihak. Kenapa? Ini soal kebenaran, soal kesungguhan dan keaslian. Nah, keren itu. Ini bukan kebijakan publik atau kebijakan politik yang kita bisa berbeda gitu. Lo punya mazhab A, gue punya mazhab B. Tapi dalam konteks ijazah ini soal kebenaran. Mau lo profesor, nggak ada abu-abu. Tapi ya profesor supaya diangkat jadi tim reformasi Polri mungkin. Cuap-cuap. Mas, saran kepada teman-teman penonton kita ini, subscriber YouTuber Nusantara, baik yang ada di subscriber di kanal-kanal kreator-kreator kita yang lain. Barangkali yang perlu dijelaskan adalah apa program di hadapan kita selain kita mengurusi konten-konten, apa yang untuk membesarkan komunitas ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia selama ini memberikan support, benar-benar supportnya itu yang luar biasa. Sampai saya menyampaikan appreciate ya dengan kata-kata doang, karena teman-teman memberikan support itu tidak hanya sekedar penonton setia gitu ya, banyak sekali dari sisi material dan itu waduh bagaimana ya menolak, katanya ini dari Allah lewat saya segala macam semua gitulah ya. Tidak terkecuali semuanya. Terima kasih banyak dan apresiasi. Mudah-mudahan kita juga amanah sesuai perjuangan kita sesuai teman-teman yang harapkan. Kita pada rel itu, kita pada track itu mudah-mudahan. Nah, teman-teman YouTuber, konten kreator yang sefrekuensi, yang masih ada di luaran sana, belum join dengan YouTuber Nusantara, kita undang, kita ajak untuk bergabung. Kita sangat terbuka. Ada banyak kekhawatiran itu. Satu, bayarnya berapa bang? Gratis, nggak bayar. Dua, aduh nggak mau lah nanti kalau di dalam diatur-atur. Enggak. Kebebasan kalian masih tetap, nggak ada aturan apapun di YouTuber Nusantara. Kepada teman-teman YouTuber Nusantara yang sudah ada di dalam, ya ini karena semangat teman-teman kemarin untuk membuat channel YouTuber Nusantara. Kalau kan ada dua bentuk, satu komunitas sudah, kemudian satu lagi yang bentuknya corporate atau korporasi, kita udah jalanin. Ya ayo sempatin teman-teman untuk mengisi konten di situ. Terserah nanti kalau memang
teman-teman punya ide untuk membuat rubrik acara di situ, Iya. ya silakan. Dan itu bisa bisa nanti dipotong. Dan itu kita bisa pakai untuk personal branding teman-teman di kanal YouTube Nusantara. Itu akan tambah kuat lagi. Dan kita mengundang semuanya. Banyak banget yang minat tapi belum memulai. Bang, saya aktifnya di channel lain. Bang, saya aktifnya di medsos lain, belum di YouTube karena saya belum begitu paham. Gimana caranya? Hubungin saya, Bang Bil, atau yang lainnya yang teman-teman bisa hubungin. Nah, nanti kita juga pandu untuk bisa membuat channel YouTube. Karena kalau di channel saya sebut TikTok misalnya, itu biasanya teman-teman sudah punya branding juga. Nah, itu akan lebih cepat lagi untuk bisa berkembang di YouTuber, untuk berkembang di YouTube. Nah, itu kami juga mengundang juga. Yang terpenting adalah niat. Kalau itu kemudian ini dirasakan alat atau jalan perjuangan kita untuk bisa meluruskan hoax, ya, menangkal itu, kami mengajak semuanya. Keren. Itu. Agri Fanani, Ketua Umum YouTuber Nusantara. Bang Bil Offset. By the way, kita mau mengundang, mohon doa dan dukungan kita tanggal 29 ada agenda musyawarah besar. Iya. Arena mengkudeta ketua umum. Ketua umum harus digantikan. Doakan saya guys, karena saya akan berebut kursi dengan beliau. Ya, siapa yang lebih banyak suara nanti pasti dipastikan beliau sudah bikin pendekatan ke Pak Prabowo. Mau serangan fajar katanya. Kita berjumpa di video berikutnya bersama YouTuber Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.